Selamat pagi, Ocha. Kabar baik, salam sehat buat semua. Selamat Paskah dan selamat menjalankan puasa bagi saudara-saudara yang saat ini sedang menjalankan puasanya. Baik. Kak Cesar mungkin sudah mengikuti penjelasan dari Dirut PDAMND juga dari manajer PLN area Flores bagian Barat Pak Dery tadi barusan. Bagaimana kedua perusahaan ini berkolaborasi untuk memaksimalkan layanan air bersih kepada masyarakat. Tanggapan dan komentarnya Kak Cesar sebagai salah satu pelanggan di Kabupaten ND. Silakan. Iya, begini. Yang pertama, ini dalam sejarah perusahaan umum daerah Kabupaten ND, ini kita perlu menyampaikan provisiat kepada Dirut Perumda. Ini merupakan inovasi yang luar biasa untuk menjawab salah satu soal tentang bagaimana jika pasok listrik itu terjadi kemandekan terhadap aliran air kepada pelanggan masing-masing. Ini semakin menegaskan bahwa Direktur Utama Perumda itu mempunyai visi dan komitmen yang jelas betapa pentingnya pelayanan publik. Dan ini seringkali Direktur PDAM ini, Direktur Perumda ini mendapat pujian dari masyarakat, berangkat dari evaluasi dari masa ke masa, dari waktu-waktu hingga beliau menduduki jabatan ini. Provisiat untuk beliau. Yang kedua untuk PDAM, untuk PLN, PT PLN Flores bagian Barat. Memang masyarakat sepertinya dikejutkan dengan kerjasama program Premium Bronze ini, kerjasama pertama dengan PDAM, aspeknya lebih mendekatkan pelayanan Perumda kepada masyarakat, persaudaraan umum kepada masyarakat pelanggan terlebih. Kita saya kira perlu mendukung dan berkomitmen terus untuk mendorong soal-soal kerjasama seperti ini kiranya terus dilakukan sehingga kebutuhan masyarakat, kebutuhan pelanggan terhadap air minum itu betul-betul teratasi dengan baik. Karena kalau pasokan air minum ini berkurang atau terjadi kemandekan, pasti terjadi ada gejolak di masyarakat. Nah, ini luar biasa. Satu catatan penting terlebih kepada PT PLN, saya kira hal yang menurut saya ini inovasi baik juga, salah satunya untuk mendongkrak pendapatan PLN. Tetapi harus disadari masyarakat yang juga makin kritis. Berarti bahwa memang PLN ini secara standarnya sepertinya pelayanannya itu belum cukup maksimal. Karena apa? Ini seperti memberikan ada titik pembeda. Ya, jika bersedia untuk menjadi pelayan Premium Bronze, itu akan mendapatkan pelayanan prima. Tapi sesungguhnya harus diketahui juga oleh PLN bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mestinya semua pelanggan perlu diberi kenyamanan. Persoalan listrik itu tidak boleh ada macet-macet, itu sebuah keharusan karena ini penting. Tidak hanya soal Perumda, tetapi pemerintah ini, tetapi juga soal banyak hal yang menurut saya mesti diatasi, misalnya UMKM dan juga jenis usaha lain, termasuk juga persoalan rumah tangga. Dan hari-hari ini ketergantungan terhadap listrik itu tinggi. Ya, kiranya program-program ini juga tidak menegasikan pelayanan prima kepada masyarakat, kepada jenis pengusaha-pengusaha lain yang juga sebagai pelanggan PLN. Ini catatan pentingnya. Memang saya kira selama ini memang ada faktor yang lebih membuat listrik itu padam. Itu selain faktor kerusakan, mungkin juga
mesinnya apa sudah terlalu tua. Berikutnya juga dengan faktor alam. Ya. Baik. Nah, Jadi saya kira begitu. Kak Cesar, tadi meskipun Direktur PDAM menampik jika bahwa rencana nanti ada kenaikan tarif jasa air nanti pelayanan air itu karena adanya dampak biaya operasional naik Rp30 per kWh dengan adanya tanda tangan kerjasama kemarin untuk layanan premium bronze-nya ini. Namun Direktur PDAM sendiri bahwa tidak karena itu, ini memang penyesuaian SK Menteri. Karena sudah 8 tahun PDAMND tidak menaikkan tarif dasar airnya. Komentar pendapatnya Kak Cesar dari masyarakat seperti apa? Saya kira apa yang disampaikan Dirut Perumda Air Minum ini itu lebih pada sebuah semangat untuk meningkatkan pelayanan publik. Misalnya juga ada mesin atau yang lain mungkin untuk airnya lebih bersih walaupun dalam suasana ini konkretnya seperti itu ya. Itu. Dan kalaupun tuntutan ini tidak bisa dipenuhi oleh pelanggan, kita kan juga punya APBD. Ini kebutuhan kita adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pemilik Perumda Air Minum kita dan juga DPRD yang juga mesti memikirkan langkah ini. Ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Perumda kita. Karena apa? Yang pertama, komitmen yang dilakukan Perumda Air Minum kita ini apa? Untuk menjalankan tugas-tugas pemerintah dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar air minum yang juga menjalankan kepentingan masyarakat seluruhnya sebagaimana yang disuarakan oleh DPRD kita. Baik. Nah, tidak ada soal saya kira, dan semua kita tahu, masyarakat Kabupaten ini juga tahu bahwa kebutuhan yang paling mendesak PDAM kita itu misalnya soal jaringan yang sudah lama, sudah sekian puluh tahun, dan juga ada mesin-mesin pompa yang sudah rusak, dan hampir setiap hari ada kemacetan karena misalnya pipa pasca atau pompanya juga rusak. Dan ini saya kira konsekuensi dari kalau kita mau baik. Hanya saja ini perlu dikomunikasikan dengan pelanggan. Ya, disosialisasikan dengan baik. Ya, dikomunikasikan dengan baik melalui sosialisasi, dan tingkat kepuasan pelanggan selama ini terhadap pelayanan PDAM Perumda kita, saya kira ini tidak mendapat tantangan luar biasa karena ada bandingan jelas pelayanan yang terjadi sekarang ini dengan sebelum-sebelumnya. Baik, ada perbedaan di sana. Baik, ini ada satu usulan dari pendengar kita. Selamat pagi RRI dengan Bapak Yos di Wolobeku. Kerjasama inovasi ini cukup baik, kami sebagai pelanggan menyambut gembira. Namun ada sedikit masukan untuk PDAMND, jika ada pun berdampak kepada kenaikan tarif, tolong dipilah rumah tangga mana yang perlu penetapan tarif baru dan rumah tangga mana yang tetap dengan tarif lama, khususnya yang ekonominya kelas menengah ke bawah. Untuk kelas menengah ke atas bisa ditetapkan dengan tarif baru karena ada ikutan dengan peningkatan pelayanan dari PDAM. 1 atau 2 menit Kak Cesar komentarnya karena kita sudah di ujung waktu. Ya, ini bisa diantisipasi dengan subsidi ya. Subsidi yang dilakukan oleh Pemda, saya kira. Ini bisa disiasati. Yang paling penting persoalan ini adalah jika diketahui oleh anggota DPRD Kabupaten ND, ini dikomunikasikan dengan pemerintah untuk menjawab apa jika suatu ketika dinaikkan tarifnya bagi mereka yang tidak mampu, pemerintah daerah bisa memberi subsidi. Ya, saya kira tidak ada masalah itu. Ada solusinya. Baik. Kak Cesar, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini bersama RRI ND. Ya, sama-sama. Salam sehat, Ocha, dan saudara-saudara di RRI, serta pendengar RRI dimanapun berada. Baik. Pendengar, dengan
Pernyataan dari Cesar Baraberi mewakili masyarakat agar PDAM membangun komunikasi yang baik jika ada rencana kenaikan tarif dan juga memberikan apresiasi atas upaya dari PDAM mengakhiri dialog kita pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rosada Lima. Kami undur pamit, terima kasih dan selamat pagi.